Selamat pagi, siang, sore untuk teman-teman dan juga Pak Jerry selaku dosen mata kuliah Ekonomi Pembangunan. Kami dari kelompok 3, sekarang ini kita akan mengulas nih dari buku Michael Todaro khususnya pada chapter 3 dan juga chapter 13. Nah, dimulai dari saya, Agnes Felicia dengan NIM akhir 104, saya akan membahas chapter 3 terlebih dahulu nih tentang teori klasik dari Ekonomi Pembangunan. Nah, pada subbab 3.1 ini tuh membahas teori klasik 4 pendekatan. 4 pendekatan ini apa aja? Ada teori pertumbuhan linear, ada teori pola perubahan struktural, ada teori aliran neoliberal, dan juga teori ketergantungan. Nah, untuk teori pendekatan tahap linear ini akan saya skip dulu nih karena akan saya jelaskan secara lebih rinci pada subbab 3.2. Lalu kita next ke teori pola perubahan struktural. Nah, teori ini tuh apa sih? Nah, teori ini tuh sebenarnya menitik beratkan pada mekanisme sebuah perubahan gitu, sebuah transformasi negara berkembang di mana semuanya tuh berfokus pada sektor pertanian bergeser menjadi sektor industri atau bersifat modern gitu. Lalu teori yang kedua itu ada ketergantungan atau dependensia. Nah, teori ini tuh teori apa sih? Teori ini tuh merupakan ketergantungan gitu, ketergantungan negara miskin ke negara yang kaya atau negara maju. Nah, ketergantungan ini terdiri dari ketergantungan dari sisi perdagangan maupun ketergantungan pada sisi modalnya. Lalu yang selanjutnya ini ada teori neoliberal atau kontrarevolusi. Nah, ini teori ini tuh apa sih? Teori ini tuh menjelaskan bahwa keterpurukan sebuah negara miskin itu tuh terjadi bukan karena adanya eksploitasi dari negara berkembang gitu, tapi itu terjadi karena ada masalah internal gitu di negara miskin itu sendiri. Nah, contoh masalah internalnya tuh kayak apa sih? Kayak korupsi, lalu ketidaktepatan alokasi sumber dana, terus campur tangan yang erat banget dari pemerintah dan sebagainya. Kegagalan ini tuh bukan karena kekuatan eksternal gitu jadinya, tapi karena yaitu masalah internal yang eksploitatif tadi. Nah, untuk subbab 3.2 ini menjelaskan terkait tahap pertumbuhan linear nih yang akan saya jelaskan secara rinci. Nah, kalau di bukunya Michael Todaro ini pada subbab 3.2.1 ini membahas terkait teorinya si Rostow. Mungkin teman-teman juga banyak yang tahu ya Rostow ini siapa dan mungkin sudah sering mendengar lah si Rostow ini. Jadi kalau menurut teori Rostow ini dia menganggap nih bahwa pertumbuhan itu tuh sebenarnya ada tahapan-tahapannya. Tahapannya apa aja? Pertama ada tahapan perekonomian tradisional, lalu yang kedua ada prakondisi tinggal landas atau kalian sering dengar ya precondition to take off. Lalu ada tinggal lepas landas atau biasa kalian dengarnya take off. Lalu ada tahap menuju kedewasaan atau biasanya tuh disebutnya drive to maturity. Lalu yang kelima ada tahap konsumsi massa yang tinggi atau kalian biasa dengarnya tuh age of high mass consumption gitu. Nah, pada subbab 3.2.2-nya ini di sini Michael Todaro menjelaskan teori de Heret-Domar. Nah, jadi teori ini maksudnya itu setiap perekonomian itu tuh harus menyimpan sebagian gitu dari pendapatan nasional ya untuk menggantikan barang-barang modal yang rusak. Contohnya itu kayak bangunan, peralatan, material dan sebagainya. Nah, tapi untuk negara ini bertumbuh, investasi itu tuh bisa dijadikan sebuah tambahan bersih gitu untuk persediaan modal ini. Jadi dari model pertumbuhan si Harut-Domar ini kita tuh bisa belajar nih teman-teman bahwa salah satu strategi pertumbuhan ekonomi itu yang paling mendasar adalah meningkatkan proporsi pendapatan nasional ini. Jadi menurut Harut-Domar perlu nih adanya pembentukan modal atau investasi gitu untuk mencapai sebuah pertumbuhan ekonomi yang teguh gitu. Jadi semakin banyak modalnya, maka produksi barang dan jasanya juga semakin banyak nih menurut The Harut-Domar ini. Oke, kalau untuk subbab 3.2.3 terkait hambatan ini akan dijelaskan oleh teman saya Dian Fariza. Perkenalkan, nama saya Dian Fariza dengan NIM 21101115092. Nah, untuk selanjutnya itu ada 3.2.2 itu yaitu hambatan dan kendala. Nah, kembali ke tahapan teori pertumbuhan dan menggunakan persamaan 3.7 dari sederhana kami, model pertumbuhan Harut-Domar, kita belajar bahwa salah satu strategi pertumbuhan ekonomi yang paling mendasar hanyalah meningkatkan proporsi pendapatan nasional disimpan misalnya tindakan konsumsi. Nah, jika kita dapat menaikkan S dalam persamaan 3.7, kita dapat meningkatkan tingkat pertumbuhan PDB. Misalnya, jika kita berasumsi bahwa national rasio modal output di negara kurang berkembang adalah
misalnya 3 dan agregat bersih dan saving ratio adalah 6% dari PDB, maka dari persamaan 3.7 bahwa negara ini dapat tumbuh pada tingkat 2% per tahun. Faktanya, Rostow dan yang lainnya mendefinisikan tahap lepas landas dengan cara yang persis seperti ini. Negara-negara yang mampu menghemat 15 hingga 20% dari PDB dapat tumbuh berkembang di tingkat yang jauh lebih cepat daripada yang menghemat lebih sedikit. Nah, selain itu, pertumbuhan ini akan bersikaplah mandiri. Oleh karena itu, mekanisme pertumbuhan dan pembangunan ekonomi hanyalah masalah peningkatan tabungan nasional dan investasi. Hambatan utama atau kendala pembangunan menurut teori ini adalah tingkat pembentukan ibu kota baru yang relatif rendah di sebagian besar negara-negara miskin. Tetapi jika suatu negara ingin tumbuh pada misalnya 37% per tahun dan jika tidak dapat menghasilkan tabungan dan investasi pada tingkat 21% dari pendapatan nasional dengan asumsi bahwa C, rasio modal output agregat akhir adalah 3, tetapi hanya dapat berhasil menghemat 15%. Dia dapat berusaha mengisi kesenjangan tabungan sebesar 6% melalui bantuan asing atau investasi asing swasta. Nah, dengan demikian, pendekatan tahapan kendala modal untuk pertumbuhan dan perkembangan menjadi alasan dan dalam hal politik perang dingin, alat oportunistik untuk membenarkan transfer besar-besaran modal dan bantuan teknis dari negara maju ke negara kurang berkembang. Nah, hal tersebut tuh akan menjadi rencana Marshall lagi, tetapi kali ini untuk negara-negara di negara berkembang. Oke, kembali kepada saya untuk membahas subbab 3.2.4 terkait kritik nih terhadap teori-teori tadi dalam buku Michael Todaro. Nah, dalam buku Michael Todaro ini dijelaskan nih bahwa kritiknya itu banyak perusahaan global yang belum mampu lepas landas, atau dalam teorinya Rostow tadi itu belum mampu take off lah, dan belum mampu drive to maturity untuk atau mencapai kedewasaan. Meskipun mereka ini tuh udah melakukan investasi asing yang besar-besaran, dan banyak negara yang telah dikatakan mengabaikan gitu dari pengembangan sebuah institusi, pengembangan organisasi maupun pengembangan infrastruktur. Padahal 3 aspek ini yang tadi disebutkan ini tuh dibutuhkan gitu dalam sebuah proses industrialisasi. Lalu di sini juga terdapat kritik terkait suku bunga. Mungkin teman-teman juga paham nih ya bahwa suku bunga ini berhubungan gitu dengan sebuah investasi. Tapi mereka dikatakan kritik di sini tuh suku bunga ini tuh dikatakan nggak konstan gitu. Jadi sangat mempengaruhi sebuah investasi lah. Rostow dan Harold Domar itu secara implisit gitu, itu tuh mengasumsikan bahwa keberadaan sikap dan pengaturan yang sama di negara-negara belakang, tapi banyak kasus yang agak kurang gitu loh teori ini. Seperti juga kayak faktor pelengkap kayak kompetensi manajerialnya, terus tenaga kerja yang terampilnya, terus kemampuan untuk merencanakan dan juga mengelola berbagai bidang, berbagai proyek. Kayak pada subbab 3.3 di sini menjelaskan terkait model perubahan struktural. Nah, sebenarnya model perubahan struktural ini tuh berfokus pada mekanisme ekonomi yang kurang berkembang gitu. Jadi simpelnya di teori perubahan struktural ini menitik beratkan adanya sebuah transformasi atau perubahan dari tradisional atau pertanian itu tuh berubah menjadi modern atau fokus kepada industri yang seperti itu. Lalu untuk subbab selanjutnya pada chapter 3 ini akan dijelaskan nih lebih lanjut lagi oleh teman saya Dian Fahriza. Nah, selanjutnya itu ada 3.4 yaitu revolusi ketergantungan internasional. Nah, 3.4.1 itu model ketergantungan neokolonial. Nah, model ketergantungan neokolonial merupakan perkembangan tidak langsung dari pemikiran Marxis. Model ini menghubungkan keberadaan dan kelangsungan dari keterbelakangan evolusi sejarah dari sistem kapitalis internasional dengan hubungan negara kaya negara maju yang sangat tidak merata. Pandangan neo-Marxis yang anti-neokolonialisme mengaitkan sebagian besar kemiskinan yang berkelanjutan di negara-negara berkembang dengan keberadaan dan kebijakan kelompok di negara kapitalis industri dari belahan bumi bagian utara, serta peluasan jangkauan kekuasaan mereka ke sekelompok kecil elit berkuasa atau kelompok komprador di negara-negara berkembang kurang maju. Dengan demikian, keterbelakangan dipandang sebagai gejala yang ditimbulkan oleh kekerasan eksternal. Kebalikan dari fokus teori tahapan linear dan perubahan struktural pada kendala internal seperti tidak memadainya tabungan dan investasi atau kurangnya pendidikan dan keterampilan. Nah, oleh karena itu diperlukan perjuangan revolusioner atau paling tidak penataan ulang sistem kapitalis
dunia guna membebaskan ketergantungan negara-negara berkembang dari kendali ekonomi negara maju secara langsung atau tidak langsung dan dari para penindas di dalam negeri. Selanjutnya 3.4.2 itu model paradigma palsu. Petunjuk tentang model ini adalah bahwa negara-negara berkembang telah gagal mengalami kemajuan karena strategi pembangunan mereka yang biasa disarankan oleh para ekonomi barat itu didasarkan atas model pembangunan yang tidak tepat. Selain itu, model paradigma palsu berargumentasi bahwa para cendekiawan universitas terkemuka, aktivis serikat pekerja, ekonom di lembaga pemerintah, dan pegawai negeri memperoleh pendidikan dari lembaga-lembaga pendidikan di negara maju. Sehingga tanpa disadari mendapat asupan tak sehat berbagai model teoritis yang mengandung konsep asing dan terkesan elegan tapi tidak dapat diterapkan. Selanjutnya 3.4.3 itu tesis pengembangan dualistik. Pemikiran yang terkandung secara implisit dalam teori-teori perubahan struktural dan secara eksplisit dalam teori ketergantungan internasional adalah gagasan tentang dunia yang terdiri atas masyarakat mendua, negara-negara kaya dan negara-negara miskin, segelintir orang kaya di tengah gelimangan kemiskinan. Konsep ini menunjukkan adanya perbedaan cukup besar dan makin besar di antara negara-negara kaya dan miskin, serta di antara orang-orang kaya dan miskin pada beberapa tingkatan dalam satu negara. Selanjutnya 3.4.4 itu kesimpulan dan implikasi. Nah, apapun perbedaan ideologis mereka, para pendukung model ketergantungan neokolonial, paradigma palsu, dan dualisme menolak penekanan eksklusif pada teori ekonomi neoklasik tradisional yang dirancang untuk mempercepat pertumbuhan PDB sebagai indeks utama pembangunan. Mereka mempertanyakan validitas model modernisasi dan industrialisasi dua sektor tipe Lewis, mengingat asumsi mereka yang dipertanyakan dan sejarah dunia yang berkembang. Nah, selanjutnya itu ada 3.5 yaitu kontra revolusi neoklasik atau feudalisme pasar. Nah, 3.4.1 itu menantang model statis, pasar bebas, pilihan publik, dan pendekatan rumah pasar. Nah, kontra revolusi neoklasik dapat dibagi menjadi tiga pendekatan komponen, yaitu pendekatan pasar bebas, pendekatan pilihan politik, dan pendekatan rumah pasar. Nah, selanjutnya landasan lain dari argumen pasar bebas neoklasik adalah penegasan bahwa liberalisasi atau pembukaan pasar nasional menarik tambahan investasi dan luar negeri, dan dengan demikian meningkatkan tingkat akumulasi modal dari sisi pertumbuhan PDB. Ini setara dengan menaikkan tingkat tabungan domestik yang meningkatkan rasio modal tenaga kerja dan pendapatan per kapita di negara-negara berkembang yang miskin modal. Sedangkan 3.5.3 itu sedangkan ahli teori ketergantungan banyak tetapi tidak semuanya itu melihat keterbelakangan sebagai fenomena yang diinduksi secara eksternal. Revisionis neoklasik diantaranya adalah Barat dan ekonom melihat masalah ini sebagai fenomena yang disebabkan secara internal di negara-negara berkembang yang disebabkan oleh terlalu banyak intervensi pemerintah dan ekonomi yang buruk. Selanjutnya saya akan meneruskan penjelasan dari Saudara Agnes dan juga Saudara Dian yang tadi sudah membahas chapter 3. Nah, saya akan membahas chapter 13 yaitu the new chapter. Nah, di sini chapter 13 yaitu membahas tentang debt, financial crisis, and sustainable recoveries gitu ya. Di sini ada principles, cases, and policies gitu ya. Artinya adalah debt yaitu adalah utang. Lalu financial crisis adalah krisis keuangan atau krisis yang berhubungan dengan perekonomian gitu ya. Dan sustainable recovery atau recovery berkepanjangan gitu secara menyeluruh begitu ya. Di sini ada penjelasannya itu mengenai principles gitu atau rules ataupun kebijakan-kebijakan, lalu cases atau kasus-kasus apa aja, dan juga policies gitu ya. Baik. Nah, di sini sebelum kita mulai ada introduction-nya terlebih dahulu. Di sini tuh ada prinsip dasar neraca pembayaran suatu negara, yaitu bisa dikatakan gitu ya, definisinya dari neraca sendiri itu ya, neraca pembayaran itu adalah dirancang itu untuk apa sih? Yaitu untuk meringkas transaksi keuangan suatu negara dengan dunia luar, seperti itu. Jadi masing-masing negara itu pasti membutuhkan yang namanya neraca pembayaran seperti itu, dan digunakan itu untuk meringkas transaksi pengeluaran, pemasukan, apapun itu, mungkin ada utang atau piutang dan lain sebagainya yang berhubungan dengan keuangan suatu negara
dengan dunia luar. Dunia luar mungkin dalam artinya adalah mungkin negara lain atau mungkin di negara itu sendiri tetapi dengan transaksi yang berbeda. Selanjutnya adalah menggambarkan pola dan tren di negara berkembang neraca perdagangan. Seperti itu. Nah, pola dan tren itu sendiri tercipta itu dikarenakan pasti berkembang gitu ya. Tidak hanya di situ-situ aja atau stuck seperti itu, karena semakin berkembangnya negara atau semakin majunya teknologi ataupun majunya pengetahuan dan ilmu pengetahuan dan lain sebagainya, pasti pun akan muncul pola-pola dan tren-tren baru yang mengikuti perkembangan tersebut. Nah, terutama di sini adalah di negara berkembang, yaitu neraca perdagangan di negara berkembang. Nah, di sini itu digunakan ya untuk mempertahankan pendekatan tradisional terhadap neraca pembayaran akuntansi gitu ya, karena sebagian besar literatur tentang utang negara terutama untuk negara berkembang gitu ya, mungkin di sini dalam perihal Indonesia gitu ya, perawatan berkelanjutan atau sustainable itu sendiri, recovery itu di Pers Keuangan biasanya disajikan tuh dalam format seperti yang sudah dijelaskan seperti itu. Baik, selanjutnya itu ada tingkat utang terkait selama beberapa dekade terakhir. Jadi nanti akan ada data-data utang-utang atau debts yang ada nanti disajikan dan lain sebagainya. Berikutnya adalah meninjau struktur dan sejarah dua organisasi internasional utama. Seperti itu. Jadi nanti akan membahas dua organisasi utama, yaitu di sini ada IMF dan juga ada nanti akan dijelaskan. Selanjutnya itu adalah memeriksa implikasi pembangunan ekonomi dari internasional seperti itu. Baik. Selanjutnya adalah pertama kita masuk ke akun neraca pembayaran. Di sini ada dua poin, yaitu defisit dan hutang dan juga pertimbangan umum. Nah, akun neraca pembayaran itu sendiri di sini itu mungkin kita langsung masuk ke pembahasan data, yaitu ada perdagangan barang dagangan negatif senilai misalkan taruhlah 10 juta. Keseimbangan terdiri dari 35 juta dari penerimaan ekspor komoditas yang berasal dari pertanian primer dan bahan mentah gitu ya. Tapi di sini dalam kasus ini dikurangin 45 juta US dollar dari sebagian besar konsumen manufaktur, perantara dan pembayaran impor barang modal. Untuk total ini menambahkan pembayaran tuh kurang lebih sekitar 5 juta. Nah, untuk layanan perusahaan, pelayaran asing dan pendapatan investasi 1 juta. Selanjutnya di poin 13,3 itu atau 13.3 itu the issues of payment deficits seperti itu ya. Ada beberapa masalah terutama dengan defisit pembayaran gitu ya. Nah, di sini ada beberapa masalah kebijakan awal atau kebijakan di awal itu atau kebijakan-kebijakan yang sudah ditetapkan tuh dari sejak awal mula gitu ya, dan juga ada nanti tren neraca pembayaran. Nah, di sini itu negara-negara berkembang tuh dapat mencoba meningkatkan keseimbangan neraca modal mereka gitu ya, dengan mendorong lebih banyak investasi gitu ya, terutama investasi asing secara langsung ataupun portofolio swasta seperti itu ya. Nah, meminjam dari bank komersial internasional itu juga bisa, atau mencari lebih banyak asing publik bantuan atau bantuan dari luar asing langsung, portofolio swasta dan juga komersial internasional seperti itu. Jadi ada beberapa cara-cara atau metode-metode yang bisa dilakukan gitu ya oleh pihak yang sedang membutuhkan seperti itu. Selanjutnya adalah 13.4 itu akumulasi utang dan krisis negara berkembang. Nah, di sini tuh krisis utang tuh kurang lebih di tahun 1980-an serta resolusi dan dampaknya. Nah, di sini ada 3 poin. Yang pertama adalah akumulasi dan krisis utang luar negeri atau dasar kerangka transfer. Lalu yang kedua ada krisis tahun 1980-an gitu ya, yaitu latar belakang dan juga analisis. Lalu ada upaya pengurangan yaitu stabilisasi IMF, klasik kebijakan, dan strategi pembebasan hutang. Nah, untuk akumulasi dan krisis utang luar negeri itu kurang lebih sama seperti yang sudah dijelaskan, yaitu fenomena umumnya pembangunan negara-negara pada tahap pembangunan ekonomi.
di mana pasokan domestik yaitu tabungan rendah, defisit pembayaran transaksi, lalu berjalan impor modal diperlukan untuk menambahkan sumber daya alam negeri dan sumber dalam negeri dan lain sebagainya. Nah, sebelum terjadinya krisis yang nanti akan dijelaskan tahun 1980 ya, di tahun 1970-an itu eksternal tuh berkembang relatif kecil gitu ya, dan merupakan fenomenanya itu resmi seperti itu ya. Nah, di sini ada lembaga-lembaga keuangan yang mungkin sudah disebutkan, yaitu IMF, Bank Dunia, dan juga Pembangunan Regional Bank seperti itu. Nah, di tahun 1980-an ya ditaburkan pada periode kurang lebih 74 sampai 79 sebelumnya. Nah, setelah itu ketika ada ledakan virtual dalam pinjaman internasional yang dipicu oleh yang pertama kenaikan harga minyak OPEC yang besar pada tahun 1974 tuh negara-negara berkembang mulai bermain gitu ya, mulai berperan gitu yang lebih besar dalam perekonomian dunia oleh karena tadi naiknya harga minyak tersebut. Nah, Meksiko, Brazil, Venezuela, Argentina, dan Amerika Latin gitu ya, diantaranya tuh sudah mulai banyak mengimpor. Jadi sudah negara-negara itu sudah mulai aktif untuk melakukan menaikkan perekonomian, untuk kembali menstabilkan dan lain sebagainya seperti itu ya. Nah, berikutnya adalah upaya pengurangan atau stabilisasi IMF, klasik kebijakan dan strategi pembebasan hutang. Nah, di sini itu dapat dilihat ya bahwa IMF dan juga Bank Dunia itu mengeluarkan kebijakan-kebijakan dan juga cara-cara yang mereka kembangkan sendiri gitu ya untuk menangani pengurangan tersebut seperti itu. Nah, untuk menstabilisasikan kembali gitu ya, mulai dari mungkin mengeluarkan kebijakan, lalu ada juga strategi-strategi pembebasan hutang dan lain sebagainya. Jadi negara tidak dikenakan hutang sama sekali seperti itu.